cinta Pancasila, aku NKRI. NKRI itu menghargai satu sama lain. If teman-teman no good, call me, okay? Perang internet yang seru melahirkan TikTok dari Tiongkok yang beda jaringannya dengan YouTube. Populernya kisah Koyeni di TikTok yang meledak juga di Eropa berkat YouTuber kelas dunia bernama Harris Kui. Ini adalah gambaran perang Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. Keterkesan peristiwanya diulang dalam perang di Palestina yang keberhasilannya diraih oleh Hamas. Dan akhirnya channelnya itu di-ban sama YouTube. Kamu tidak boleh lagi menghasilkan uang di sini. Banned adalah suatu upaya untuk membekukan akun yang menyimpang di media sosial, biasanya karena memposting konten ujaran kebencian, pornografi, menyinggung SARA, kekerasan, dan lain-lain. Tapi Harris Kui tidak melakukan hal itu. Dan atas hal itu, Amerika harus ikut campur dengan alasan untuk membela salah satu kelompok dan membantu memerangi kelompok lainnya. Pertemuan Koyeni, Kinoi, dan Harris Kui di Ho Chi Minh ada hubungannya dengan peristiwa perang di belakang ini. Mengapa kita menjadi senang dengan cerita tentang Ho Chi Minh? Karena Ho Chi Minh itu adalah tempat yang bersejarah di mana Amerika boleh dikatakan di situ babak belur, tidak berdaya. Ya, dunia tahu persis bahwa Amerika memang dipermalukan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Film ini berlatar pada pertengahan tahun 1965, di mana saat itu pihak Kementerian Pertahanan Amerika dibuat semakin panik atas situasi Vietnam Utara atau yang lebih dikenal dengan nama Ho Chi Minh. Lah ya, waktu di channel yang awal itu masih ya minimal 100.000 penonton lah ya. Kisah YouTube Harris Kui yang kena banned gara-gara dituduh meresahkan dunia karena hacker di... Jangan menganggap remeh dengan perfilman. Kalau saja negara ini hadir, seperti halnya Neil Armstrong turun di bulan. Sesungguhnya kan karena perang bintang pada saat itu di mana Soviet meluncurkan Soyuz ke luar angkasa. Manusia pertama yang bisa menembus luar angkasa adalah Soviet. Akhirnya John F. Kennedy kebakaran jenggot, maka dikumpulkanlah para ilmuwan itu. Apa yang terjadi? Maka di Bukit Nevada dibuatlah sebuah film dokumenter seolah-olah latihan turun di bulan. Konon itu adalah film latihan seandainya manusia bisa turun di bulan, seperti inilah jadinya. Tapi apa yang terjadi? Berita heboh menggemparkan dunia bahwa inilah peristiwa turun di bulan. Film perang Vietnam buatan Amerika selalu memunculkan heroiknya tentara Amerika. Padahal masyarakat dunia tahu persis tentara Amerika babak belur. Hampir tidak ada yang bisa pulang. Walau ada yang kembali pasti dalam keadaan jasarnya tidak sempurna lagi. Filmnya Neil Armstrong turun di bulan dengan bukti-bukti seperti itu, walaupun sekarang rame di YouTube. Jadi kupas tuntas bahwa tidak benar itu. Kita sekarang yang dibicarakan di sini, kalau saja Harris Kui ini dilindungi oleh negara, bagaimana caranya dia bisa menghacker Omet TV, itu harusnya dirahasiakan, sebab itu adalah untuk publikasi bahwa Indonesia memiliki ilmu digital yang luar biasa mengalahkan negara lain. Salah satu di antaranya bisa menghacker Omet TV, bisa menghacker website seluruh dunia, dan masih banyak lagi. Begitulah negara adidaya yang ingin jadi polisi dunia, selalu merecoki negara lain yang sedang berkonflik, termasuk upaya menjatuhkan Bung Karno di Indonesia, sehingga itu jadi awal mula jatuhnya Freeport ke Amerika. Bagaimana perseteruan Pilpres tahun 2024? Tentu saja program hilirisasi momok yang ditakuti Eropa. Di antaranya bisa menghacker Omet TV, bisa menghacker website seluruh dunia, dan masih banyak lagi. Kini negara adidaya mulai berulah lewat uang digital.
berhasil membungkam Heriskoi, kini berupaya membungkam masyarakat dunia. Kita dan paksa kita jadi budak di sistem yang gak punya banyak pilihan lagi, harus nurut pada agendanya pihak sana. Sebelum saya jelasin semua itu, ini nonton dulu video. Dengan seizin Bapak Presiden, kami luncurkan white paper digital Kini uang rupiah. digital itu konon dikendalikan oleh bangsa lain. Judi online juga lewat uang digital. Sampai-sampai pangkalan ojek yang berada di pelison negara, uangnya terkuras oleh judi online. Peredaran uang digitalnya diatur dari luar negeri, kapan rakyat Indonesia harus menang judi, dan kapan harus kalah dan dikeru. Masyarakat Indonesia saat ini sudah terjaring judi online dari luar negeri. Heriskoi salah satu anak bangsa yang sempat meresahkan perpolitikan dunia. Lewat hakernya, permainan perpolitikan dunia kali ini masuk lewat internet. Apa itu? Itu rumah sakit Ananda rame, kok malah pergi? Saya kan bingung. Lagi rumah sakitnya sepi, jualan juga kagak jalan, ojek juga kagak laku. Mereka ngumpul di situ. Ternyata toge. Data ruang angkasa. Dalam skenario terburuk, perlombaan ini bisa menggiring negara adidaya menggiring ke dalam perang bintang. Internet Tiongkok berbeda dengan internet Eropa. Ini kubah besi Israel. Bisa ditembus rudal produk Cina karena jaringan internetnya berbeda. Mungkin lain ya, persepsinya bukan malah kena Bennett ya. Nah, seperti halnya Neil Armstrong turun di bulan. Apakah benar dan tidak? Atau WTC itu ditabrak oleh pesawat penumpang? Tapi ternyata setelah dianalisa, ternyata pesawatnya kecil. Nah, jadi mencari inspirasi itu menurut aku cukup penting sih. Penting untuk kita mengembangkan. Jadi kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Dan ya, that's what happened. Dan sekarang aku juga lagi mencoba hal baru sebenarnya di luar Komen TV, yaitu membuat vlog. Vlog yang gitulah. Nah ini yang kita bahas kan? Iya. Kemarin ya? Apa? Video lu trending nomor 1. Ya kemarin video aku sempet trending nomor 1 gitu. Dan itu aku juga nggak nyangka, karena gini loh. Tapi itu kan video kedua kan? Itu video kedua. Yang awal tuh yang awal itu di Desember tanggal 30 atau tanggal 29 gitu. Di Desember akhir 2023 aku memposting suatu video vlog yang dimana aku belum pernah membuat vlog itu setelah dulu bikin ya vlog. Kok bisa sih? You have now become a threat to all of us. A hacker from Indonesia who has recently been hacking the site called Omi TV is actually a child. Omi TV is... Tanah dan dalam waktu singkat bisa dibersihkan, tidak ada tanda-tanda kalau itu adalah bekas gedung yang tinggi, dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan itu. Kita kembalikan kepada film yang dibuat Heriskoi yang dianggap oleh masyarakat dunia sebagai hacker internasional. Sayang, pemerintahannya tidak stabil seperti tahun 2023-2024 ini. Kalau saja para menterinya pada saat itu sensitif bahwa ini adalah aset negara, mungkin negara-negara lain akan hati-hati dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki hacker standar internasional yang tidak bisa dijamah oleh orang lain. Demikian barangkali untuk pengalaman saja. 2024 pasca pemilihan presiden kan nanti akan mengangkat para menteri. Nah, memanfaatkanlah generasi milenial yang memiliki bakat khusus seperti ini. Ya, aku juga pernah ketemu sama orang Israel yang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Dan itu aku kaget juga waktu itu gitu. Dan ya itu kayaknya gue nonton deh yang ya sama bapak-bapak ya, sama bapak-bapak. Mungkin bisa dilihat di sini. Tuh, aku asal Bandung. Oh, kamu. Iya. Jadi kamu orang Sunda? Sunda. Kumaha mang? Mang atuh. Nah, itu kan cukup lucu kan? Sebenarnya bukan hanya sebatas lucu-lucuan. Tentara Israel di medan perang banyak yang shock, mentalnya terjatuh ketika menonton video mereka di Omas. Perang lewat medsos itu perang paling canggih, tanpa harus membunuh fisik, tapi mental musuh bisa ambruk.
Tak ada yang lebih ditakuti ketimbang kekuasaan Dajjal bermata satu. Siapa itu? Pemuka agama yang bisa dibeli dan bersenjatakan media sosial seperti ini. Kali aku bikin prank menghilang, dan aku yakin di Indonesia belum ada itu yang bikin. Hari ini di media sosial lagi ramai membicarakan tentang Prabowo meninggal dunia. Ini tentu saja berita yang sangat hoax, luar biasa ya. Nah, Indonesia itu begitu. Kalau ada berita-berita seperti itu, maka banyak sekali orang-orang yang menaruh simpatik. Hampir 90% di berita hoax tentang Prabowo meninggal itu simpatisan Prabowo-nya luar biasa. Muncullah, inilah yang sesungguhnya pembela Prabowo yang selama ini diduga samar. Jadi kalau ada berita seperti itu, apalagi video yang menunjukkan Prabowo dalam keadaan sedang diinfus dan masih banyak lagi, padahal itu adalah orang yang mirip Prabowo. Berita hoax di atas bersamaan juga dengan viralnya pernyataan Pak Mahfud MD Semua orang berikut itu ini. yang tidak mendukung Prabowo itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi. Kalau kamu tidak dukung, awas ini kasusmu saya buka semua. Nah, itu sebagai bahan gambaran bahwa di Indonesia itu lebih banyak orang yang mudah tersentuh hatinya ketika ada orang yang sedang teraniaya. Begitu juga seperti dulu di DKI Jakarta. Bencinya masyarakat Muslim Indonesia terhadap Anies Baswedan karena dianggap sebagai agama Islam aliran sekuler. Waktu itu di media sosial rata-rata kalau ada foto Pak Anies, umat Islam yang fanatik itu rata-rata menyudutkan Pak Anies. Begitu muncul saingannya Ahok, maka 99% itu tertuju kepada Anies sebagai umat Islam yang paling istimewa. Nah, jasanya Pak Ahok bagi Pak Anies adalah untuk kesatuan dan persatuan. Bagaimana persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada periode pemilihan presiden masa lampau? 2 periode begitu ketatnya, luar biasa. Tapi di akhir ternyata Pak Prabowo begitu bersahabat dengan Pak Jokowi. Bahkan di pemilu tahun 2024 saja program Pak Jokowi benar-benar didukung oleh Pak Prabowo. Maka terjadilah sekarang ramai persaingan ketat kubu pro Pak Anies Muhaimin dengan Ganjar Mahfud MD melawan Pak Prabowo Gibran. Ini salah satu contoh. Nah, sekarang ini menunjukkan gambaran bahwa di Indonesia itu masyarakatnya lebih memihak kepada orang yang dianggap teraniaya. Pak SBY itu jadi presiden karena dianggap oleh masyarakat sedang teraniaya oleh Bu Megawati pada saat itu. Jadi Pak SBY 2 periode menjadi presiden karena apa? Karena merasa puas rakyat itu jika Presiden SBY terpilih kembali sehingga Bu Mega yang menganiaya, memecat Pak SBY pada saat itu lunas begitu. Nah, ketika Pak Jokowi memecat Pak Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan, rakyat simpatik sehingga Pak Anies jadi gubernur. Tentu saja ada unsur lain yang mempengaruhinya, diantaranya kasus Ahok di pengadilan. Siapa yang merasa sedang dianiaya? Tergantung media. Ternyata media mengangkat yang dianiaya itu adalah Pak Prabowo karena disudutkan oleh 2 kubu. Pak Ganjar menilai 5, Pak Anies menilai 11 dari 100. Itulah berita yang dibesar-besarkan sehingga terkesan Pak Prabowo itu disudutkan oleh 2 kubu. Semua harus jadi pembelajaran bersama, mulai dari peristiwa Vietnam, jalur Gaza Palestina,
hingga hacker internet. Biar apapun namanya belajar Ya. Nah akhirnya setelah itu aku mulai tuh ngomong prank bahasa ke orang Israel gitu. Perang dua kekuatan di dalam negeri bisa mengundang ikut campur negara adidaya yang punya kepentingan. Apalagi program hilirisasi di Indonesia saat ini sangat mengancam Kemungkinan Eropa. Ho Chi Minh itulah yang menyerang atau melawan Amerika. Di suatu negara kalau ada pertikaian, maka negara lain masuk. Begitu juga di Palestina. Bagaimana dengan pemilu damai tahun 2024 di Indonesia? Sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadi. Karena tentara lawan, tentara musuh itu masuk ke Palestina, ke jalur Gaza, sehingga begitu leluasanya tentara Hamas itu menggempur musuh sehingga berantakan. Dan sekarang PBB pun turun tangan. Nah, begitu juga ketika perang Vietnam, kurang gimana hebatnya Amerika, tapi babak belur, tidak berdaya dan akhirnya menarik tentaranya dari Vietnam. Karena apa? Karena Amerika datang ke sarang yang boleh dikatakan sarang itu adalah sarang-sarang yang buas ya. Begitu juga sekarang di Hamas itu, Hamas yang benar-benar haus untuk merebut kemerdekaan. Makanya ketika musuh datang itu dilibas habis. Sebagai bahan gambarnya. Kita tonton dulu ini video tentang perang Vietnam. Tentu saja Amerika itu selalu membela diri. Di film-filmnya Amerika seolah-olah mendapatkan kemenangan yang luar biasa, padahal babak belur. Tentaranya hampir tidak ada yang kembali utuh. Kalau tidak nyawanya melayang, ya anggota tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Selamat menyaksikan. Di lokasi yang dikunjungi Harris Kui dan Kweni dalam film edisi 1-5 adalah lokasi Perang Vietnam, disebut Perang Indochina Kedua. Perang terjadi antara tahun 1957 dan tahun 1975, merupakan bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan SETO. Kedua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam dan Republik Demokratik Vietnam. Masuklah Amerika dengan tujuan lain, lokasinya Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Kamboja, dan Laos. Sebaiknya pemilu damai 2024 di Indonesia kita pelihara bersama. Rakyat mayoritas itu hanya ingin damai dan tentram mencari nafkah. Siapapun presidennya, yang penting ibadah khusyuk, mencari nafkah sehari-hari tenang. Mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Lalu mereka kompak. Sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti saya akan mungkin cerita Ustadz beberapa komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa pihak tanpa saya sebutkan namanya atas nama etika. Hanya untuk memberi informasi kepada publik bahwa nggak benar itu, banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini, dan seterusnya. Perang perebutan kekuasaan itu sangat mengerikan seperti di film berikut. Maka bagi Indonesia, damai dengan taat pada konstitusi adalah pilihan terbaik. Yaitu sebuah satuan dari Angkatan Darat Amerika yang digunakan khusus untuk rencana operasi militer pada Perang Vietnam atau lebih dikenal dengan Perang Indochina. Konsentrasi mereka tertuju pada seseorang bernama Letkol Halmore. Dia adalah seorang perwira menengah Angkatan Darat Amerika yang pernah mempunyai pengalaman dalam Perang Korea. Atas hal itu, dia langsung direkrut untuk dijadikan komandan resimen. Dan selanjutnya bersama keluarganya langsung dipindahkan ke pangkalan militer Angkatan Darat Amerika. Pemilu damai itu indah. Jangan sampai ada kekuatan asing masuk di Indonesia seperti masuknya Amerika di Vietnam saat itu. Panglima TNI dipanggil.
sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor Denny Indrayana, ada Profesor Jainar Arifin Mukhtar dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Nah, jadi kita nggak bisa istilahnya ya dibodoh-bodohi lah sama mereka. Kayak ada YouTuber aku ngeliat itu ngakak banget sih. Dia ngomong sesuatu hal sama bocil di Israel, terus dia diajarin suatu hal yang kotor gitu sama si Israel. Iya. Dan dia nggak tahu. Bocil dari mana? Bocil Israel ngajarin orang Indonesia. Oh, kayak gini. Tolong di pip ya, ini tolong di sensor ya, bisa Pak, di sensor bisa. Nah, jadi dia bilang kayak gini. Ayo ikutin aku. Gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Terus si YouTuber Indonesia ini bilang, artinya apa tuh? Artinya Free Palestine katanya si bocil Israel. Dan aku di situ, waduh, kok diikutin gitu? Padahal itu artinya ya itu pokoknya artinya kasar lah ya gitu buat bahasa Israel. Dan aku tahu gitu, wah kok dia kan pro Palestina gitu kan.